Episode kali ini dibuka dengan ketegangan. Somi, penuh amarah, mengarahkan pistol ke Chelsea. Ia menembak. Tidak benar-benar mengenai Chelsea, tapi suara letusan senjata itu cukup keras, membuat para penjaga panik dan bergegas menuju rumah. Di saat bersamaan, Ah Hyun berhasil menemukan kartu hitam yang sejak awal mereka cari. Juan yang berjaga segera memberitahu lewat komunikasi, memperingatkan bahwa orang-orang Kim Se-hee sedang menuju ke sana. Anak-anak diminta segera kabur. Chelsea yang terdesak akhirnya menyebutkan nama rumah sakit tempat Ibu Somi dirawat. Namun sebelum anak-anak bisa benar-benar keluar, Juan tertangkap oleh anak buah Jung Hyun. Ia dipukuli habis-habisan. Ternyata ini memang direncanakan. Kim Se-hee sudah memerintahkan Jung Hyun mengawasi rumah orang tua mereka. Saat Jung Hyun masuk, anak-anak sudah meloloskan diri sambil menyelamatkan Juan. Tapi Chelsea tidak seberuntung itu. Ocehan kasarnya membuat Jung Hyun naik pitam dan langsung mengeksekusinya di tempat. Anak buah Jung Hyun mengejar. Somi dan Suksu berjuang keras membawa Juan yang terluka. Ah Hyun yang terpojok memilih cara nekat. Ia menabrakkan diri ke mobil polisi, membuat situasi kacau. Polisi kebingungan, tapi Somi dan yang lain datang menyelamatkannya. Mereka berhasil kabur. Kabar bahwa Ah Hyun masih hidup sampai ke telinga Kim Se-hee. Alih-alih marah, ia justru memerintahkan Jung Hyun untuk menangkap Ah Hyun hidup-hidup. Se-hee punya rencana besar memanfaatkan anak-anak itu. Anak-anak kembali ke tempat perjudian, mencoba membuat ruang seadanya menjadi tempat tinggal yang nyaman. Mereka menata tempat tidur dan mendekorasi seadanya. Sementara itu, Kim Se-hee bertemu seorang pastor. Ia memberinya uang karena sudah mempertemukannya dengan nyonya besar. Dengan wajah penuh keyakinan, Se-hee berkata bahwa pekerjaannya adalah membuat manusia, sesuatu yang menurutnya dicintai Tuhan, sehingga ia percaya tindakannya dibenarkan. Di waktu yang sama, anak Kim Se-hee mendatangi rumah Siwoo, khawatir dengan keadaannya. Namun ibu Siwoo hanya berpura-pura sedih, menutupi kebenaran. Di sisi lain, seorang detektif menemukan identitas Tae-sik dan foto-fotonya bersama anak-anak. Tapi ia kesal. Meski sudah ada bukti, kasus itu malah akan ditutup. Detektif ini ternyata punya keterkaitan masa lalu. Dialah yang dulu menangani kasus Soksu. Saat itu, publik diberitahu Soksu bunuh diri akibat bullying. Padahal kenyataannya, ia adalah anak yang diriten oleh orang tuanya. Somi dan anak-anak lainnya terkejut mendengar kabar Chelsea meninggal. Mereka yakin bukan mereka yang membunuhnya. Tiba-tiba, ponsel Chelsea yang telah diambil berdering. Panggilan dari istrinya, Ibu Somi. Suara di balik telepon berbicara seolah-olah Chelsea masih hidup. Somi makin bingung, terus memanggil-manggil ibunya. Namun kenyataannya, ibunya sedang dalam tekanan Jung Hyun. Ah Hyun memutuskan mereka harus mencari Ibu Somi. Ia percaya ibunya tahu soal kartu hitam. Juan menolak, takut mereka tertangkap. Tapi anak-anak lain mendukung Ah Hyun. Akhirnya, Juan pun ikut. Di gereja, Kim Se-hee bertemu Nyonya Besar. Nyonya Besar meminta seorang ibu pengganti untuk calon anaknya karena ia tidak bisa hamil. Ia meminta jaminan. Dengan dingin, Kim Se-hee menawarkan anaknya sendiri untuk dijadikan ibu pengganti. Ah Hyun dan Soksu menyusup ke rumah sakit jiwa tempat Ibu Somi dirawat. Suasana mencekam, pasien-pasien terlihat menyeramkan. Tak lama, mereka ketahuan perawat. Para penjaga menyerang. Dengan kemampuan bertarung, Ah Hyun dan Soksu melawan balik. Sementara itu,
Somi dan Juan berhasil menemukan ruangan Ibu Somi. Mereka menerobos masuk. Somi akhirnya bertemu ibunya. Ia menangis, menanyakan apakah benar ia dibuang. Ia juga meminta maaf karena pernah menuduh ibunya. Somi lalu bertanya tentang adopsi dan kartu hitam. Tapi ibunya memperingatkan, jangan pernah mencarinya, terlalu berbahaya. Saat mereka mencoba membawa ibunya kabur, para perawat menghadang. Mereka terpaksa melawan, namun gagal menyelamatkan sang ibu. Di sisi lain, Ahyeon sempat ditangkap Jung Hyun, tapi Sok-soo berhasil melawannya hingga mereka kabur. Jung Hyun yang terluka dibawa ke rumah sakit. Kim Se-hee datang, memperlihatkan kasih sayang keibuan padanya. Kilas balik muncul. Jung Hyun adalah anak seorang pembunuh. Ibunya masuk penjara. Dia tumbuh dengan amarah, menyalurkannya lewat tinju sampai tak terkendali. Disitulah Kim Se-hee muncul, memberinya sarung tinju, menawarkan diri menjadi ibunya. Kembali ke masa kini, Ahyeon berjanji akan menjemput Ibu Somi setelah semua selesai. Sok-soo menemukan lokasi markas dengan alat pelacak di mobil anak buah Jung Hyun. Setelah lama mereka memantau, banyak orang berdatangan. Anak-anak memutuskan untuk menyusup dengan kartu hitam. Ahyeon dan Sok-soo menyamar memakai pakaian mewah. Sementara Somi dan Juan berjaga di luar. Begitu masuk, mereka diberikan topeng pesta dan scan identitas yang ada di kartu hitam. Tak lama mereka dikejutkan, pemandangan mengerikan. Bayi-bayi diperkenalkan, dilelang dengan harga tinggi. Para calon orang tua menawar seolah membeli barang. Anak-anak tercengang, mereka sadar. Mungkin dulu mereka sendiri juga dijual dengan cara yang sama. Ahyeon menatap lekat seorang wanita bertopeng. Hatinya yakin, itu adalah Kim Se-hee. Cerita ditutup dengan kilas balik. Kim Se-hee marah karena Ahyeon kecil hanya mendapat juara 2. Baginya, itu aib. Perdebatan pun pecah soal nilai dan peringkat. Ahyeon kecil berusaha membela diri, tapi Se-hee menuduhnya mencoba melawan ibunya sendiri. Drama Lur. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.